Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahidillatiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawi minaqusiyah. Warrahmanul qudus baisul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Al-ayah wallahu wa rasuluhu alamu bi muradi. Puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kuliah subuh. Semoga dengan perkumpulan ini Allah selalu menurunkan rahmat juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya, dan juga kita selalu mendapatkan syafaat nanti jaga di hari kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Pada kali ini saya akan membawa materi babus sobri. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sobri ini bab akan menerangkan tentang kesabaran. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian, wa sabiru, dan bersabarlah kamu sekalian. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kepada kamu sekalian dengan bermacam-macam ujian, diantaranya dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga kekurangan buah-buahan. Dan Allah akan selalu memberikan dan berikanlah kabar gembira buat orang yang bersabar. Pada ayat ini surat Ali Imran ayat 200 dan surat Al-Baqarah ayat 155. Ini menerangkan tentang kita harus melaksanakan sabar, yang mana sabar ini mungkin gampang diucapkan tapi sulit diamalkan. Tapi walaupun sesulit apapun, kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dengan kesabaran, yang mana dalam surat Al-As Allah sudah mengingatkan watawa sobil haki watawa sobis sobri. Orang yang akan mendapatkan keuntungan itu yang selalu mengingatkan dengan acara kesabaran. Apa sabar? Sabar itu bermacam-macam makna. Di antaranya hibsun nafsi anil jaza, menahan diri dari rasa enggak enak di badan, ataupun mencek bahasa Sunda mah nahan tina bahasa ngarasula, teu enak teu kop aya teu enak kana badan, maka kadituna urang sok kadang ngarasula atanapi teu narima kana kadar muka Allah dipaparinkeun ka urang sadayana. Maka sabar itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sabar kepada perintah Allah. Yang kedua, sabar kepada larangan Allah. Yang ketiga, sabar
dengan adanya musibah atau balai yang kena kepada kita sendiri. Yang mana di dalam Al-Quran ini Allah mengingatkan sabar itu kepada semuanya. Di antaranya yang pertama harus sabar menghadapi atau melaksanakan perintah Allah. Karena tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah kalau tidak didasari dengan kesabaran. Contoh seperti kita melaksanakan berjamaah subuh. Kalau mengingat dengan nafsu mah jamaah subuh itu paling sulit, luar biasa. Apa sebabnya paling sulit? Karena orang itu masih dalam keadaan nyenyak tidur, kecapean, nyenyak tidur. Apalagi di zaman sekarang, kalau lihat-lihat anak muda itu biasanya jam 12 belum tidur, maka jam 4 lebih 10 sudah dipanggil lagi, harus bangun melaksanakan subuh. Kalau tidak didasari dengan pelaksanaan sabar, maka kita tidak akan bisa melaksanakan sholat subuh. Nah, makanya kalau kita sudah sanggup menghindari dengan rasa kusala. Kalau kusala teh bahasa Sunda mah sungkan, kedul, nggak mau di mana ada perintah Allah maka selalu ditolak, karena perintah Allah dengan perintah nafsu itu biasanya bertolak belakang. Kalau nafsu pada kali ini mungkin enaknya tidur kan, tapi perintah Allah mah justru kita harus bangun melaksanakan sholat subuh. Maka di dalam hadis, di antara sholat yang paling besar pahalanya untuk melaksanakan awal waktu ataupun berjamaah itu dua di antaranya. Satu, pelaksanaan sholat subuh. Yang kedua, sholat isya. Itu di dalam hadis, kalau orang sudah sanggup melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, insya Allah itu iman kita akan semakin kuat. Karena dengan adanya sabar, maka akan semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu memberikan gambaran bahwa orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah akan dinaikkan derajat sampai 300 derajat. Jadi kalau kita sudah sabar menghindari yang ingin menghindarkan pelaksanaan ibadah kepada Allah, maka akan ditaikkan derajat di hadapan Allah itu 300 derajat. Yang kedua, sabar itu menghindari larangan Allah. Di antaranya larangan Allah itu seperti kita menggunjing orang ataupun memakan makanan riba, syirik, itu diantaranya. Banyak-banyak lagi menghindari dalam bentuk pelaksanaan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah melaksanakan sabar menghadapi larangan Allah, maka itu naik derajat di hadapan Allah 600 derajat. Dan ketiga, ada yang lebih sulit diantaranya, menghadapi musibah ataupun balai yang kena kepada kita. Biasanya kalau kita sudah sanggup melaksanakan ibadah dengan disiplin dan menghindari segala perbuatan dosa, kalau datang musibah insya Allah akan lebih kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena intinya untuk memperkuat iman itu adalah sabar menghadapi pelaksanaan Allah atau sabar melaksanakan perintah Gusti Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, makanya kalau kita sudah sabar, insya Allah kesannya akan naik derajat di pandangan Allah itu 700 derajat. Kalau kita sudah sabar melaksanakan atau kena balai kepada kita. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di antara musibah yang kena kepada kita, walanabluanakum,
wawunya waw harap kosam, lamnya lam li taukid. Nyata kami akan menguji kepada kamu sekalian bisain dengan bermacam-macam ujian. Di antaranya ujian dari Allah itu satu minal khaufi, dengan rasa takut. Takut dari apa? Banyak yang kita takutkan. Di antaranya takut dengan adanya peperangan, ataupun takut keluarga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Itu mungkin kalau di dalam hati sudah mempunyai rasa takut, makanya ibadah akan semakin kendor. Nah, maka di dalam hadis itu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika anil jubni wal buhli. Jubni itu kecing, penakut. Maka umat Islam itu jangan jadi orang penakut. Jadi harus jadi pemberani, tapi jadi pemberani karena benar. Tadi antaranya orang itu mesti Allah akan uji dengan rasa takut. Yang kedua wal ju'i, Allah akan menguji dengan kelaparan. Banyak sekali orang yang menghindari lapar sehingga mencari nafkah itu tidak pandang dulu apa itu halal ataupun haram. Apa sebabnya? Karena punya rasa takut dalam diri itu, mau takut kelaparan. Wa naqsim minal ambal, dan kurangnya harta. Kurangnya harta karena kita kurangnya diberi rezeki oleh Allah, ataupun karena kita mempunyai kadar dari Allah itu memang itu bermacam-macam. Karena takdir Allah yang diberikan kepada manusia itu bagaikan orang yang parkir. Kan parkir juga ada yang parkir mobil, parkir motor. Maka manusia pun ada yang diparkiran oleh Allah itu berupa harta, berupa tenaga, juga berupa ilmu. Makanya apapun yang dimiliki oleh kita, jangan merasa itu kepunyaan kita, karena itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya kalau kita jadi tukang parkir, terus motornya banyak, mobilnya banyak, tapi walaupun mobil banyak dan motor banyak, itu bukan kepunyaan kita, karena itu titipan sejenak. Makanya kalau yang punya sudah minta lagi, mesti yang suka parkir itu tidak akan merasa keluh kesah. Apa sebabnya? Karena itu cuma parkir doang. Begitu pula kalau Allah sudah memarkirkan kepada kita apa itu harta, apa itu kedudukan, apa itu ilmu, itu semuanya mesti akan hilang di hadapan Allah. Karena kalau titipan itu mesti tidak akan lama. Dulu saya sudah bicara bahwa kehidupan ini diantara adan dan sholat. Itu gambaran dari Rasul. Adan di mana kita dilahirkan itu disunatkan di adanan. Lagi kalau kita meninggal itu disolatan. Maka itu tidak akan jauh. Waktu manusia hidup di dunia itu sekedap. Makanya apapun yang dimiliki oleh kita dan apapun yang diberikan Allah kepada kita semua, itu jangan merasa itu memiliki, karena itu adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya diantaranya orang akan diuji oleh Allah wa naqsim minal ambal, diberi kekurangan dari harta, wal anfus, dan Allah akan menguji dengan kehilangan nyawa kerabat-kerabat kita ataupun kita semua, was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabashir, maka berilah kabar gembira wahai Muhammad, as-sabirin, bagi orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Kesananya ada ayat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu solusi supaya kita
mendapatkan predikat orang yang sabar. Inna, bahwa kita ini lillah, milik Allah. Wa inna, dan kita ini ilaihi, kepada Allah, rojiun, akan kembali. Kalau ditafsir atau diurai itu bahasa, ternyata ruh kita, nyawa kita milik Allah, akan dikembalikan juga kepada Allah. Harta kita yang dititipkan oleh Allah akan kembali juga kepada Allah. Karena pilihannya cuma dua kalau diberi harta itu. Yang pertama, apakah harta yang mulai terlebih dahulu pergi, kita masih ada. Ada juga kita yang mendahului harta dan hartanya masih ada. Makanya solusi supaya kita mendapatkan predikat kesabaran di hadapan Allah itu dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau kita sudah disandarkan kepada Allah, insya Allah hati kita akan semakin tenang. Maka dengan sabar itu diantaranya faedahnya akan menenangkan hati kita, akan tenang dengan kehidupan. Karena apapun yang diberikan takdir nasib dari Allah kepada kita itu sudah tidak bisa dihindar oleh kita. Makanya dalam kitab Tauhid itu diberikan ilmu kepada kita bahwa yang bisa dirubah itu adalah qadha. Qadha itu yang masih ada di Lauh Mahfuz. Yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir. Kalau takdir itu yang sudah kena kepada kita. Di dalam Al-Quran bahasanya kun fayakun. Kun itu qadha, fayakun itu takdir. Yang tidak bisa dirubah itu adalah bahasa takdir. Apapun yang kena kepada kita, kalau sudah fayakun maka mesti itu tidak akan bisa dirubah. Makanya di dalam Al-Quran itu surat lain Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu diantaranya kita supaya mendapatkan predikat sabar. Solusinya makanya harus membaca ataupun kita bertafakur dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan itu di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Maka kalau lihat orang-orang yang diberikan kesabaran Allah sebelum kita, para nabi dan rasul, itu diantaranya yang paling hebat menghadapi kesabaran itu adalah ada 5 nabi yang disebut nabi ulul azmi. Karena ulul azmi itu orang yang mampu menghadapi kesabaran ujian dari Allah. Yang mana ulul azmi itu? Yang pertama adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Nabiullah Ibrahim Alaihi Salam. Coba lihat Nabi Ibrahim, ujiannya luar biasa. Tahun-tahun beliau tidak punya anak. Dalam hatinya dia berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau kita diberikan anak oleh Allah, lalu Allah meminta lagi anak itu disembelih ataupun dibunuh, akan saya serahkan kepada Allah. Ternyata itu terjadi. Ucapan hati itu Nabi Ibrahim terjadi. Itu ujian yang sangat dahsyat. Sekarang enak tinggal makan sapi, makan kurban, makan daging domba, makin daging-daging yang lain. Ada perintah kurban, ternyata itu dalam proses adanya perintah kurban karena adanya kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Ibrahim diangkat jadi Nabi ulul azmi. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam, yang mana kita tahu bahwa Nabi Musa itu paling banyak sejarah yang ada di dalam Al-Quran.
Nabi Musa itu yang paling banyak sejarah di dalam Al-Quran itu adanya Nabi Musa, karena kehidupannya luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Raja Fir'aun. Terus ada juga Samiri, itu musuh-musuh Nabi Musa alaihi salam. Terus kesananya ada juga Harun, itu sama musuh Nabi Musa. Makanya di waktu Nabi Musa berperang dengan Raja Fir'aun sudah ada di belakang, terus di depan itu lautan. Maka Nabi Musa dalam hatinya itu bimbang, lintang kepada Allah, meminta, ya Allah, aku selamatkan dari segala bentuk kejahatan yang mana Allah akan berikan kepada kita. Maka doanya, Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an la haula wala quwwata illa billah. Itu Nabi Musa, ujian luar biasa, tapi Nabi Musa tidak mundur sedikit pun karena imannya kuat di hadapan Allah. Yang ketiga, yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Terus yang kelima itu Nabi Nuh. Maka disingkat sama orang-orang yang belajar mah itu di TK bahasanya temimin. Mimin itu adalah mimnya Muhammad, i-nya Ibrahim, mi-nya Musa, i-nya Isa, terus n-nya Nabi Nuh. Itu teh nabi yang sangat luar biasa melaksanakan sobar di dalam kehidupan. Makanya orang yang sobar Allah akan berikan berikan ganjaran yang memang tidak bisa diperhitungkan. Maka Nabi yang 5 itu diangkat derajat, jangan di akhirat dulu, di dunia pun itu diangkat luar biasa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dari 3 ayat ini. Yang pertama itu ayat surat Ali Imran, yang kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Az-Zumar. Intinya kesemuanya ini adalah untuk memberikan supaya kita menjadikan orang yang betul-betul sabar di dalam kehidupan di waktu dunia ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khusus untuk ayat 155. Ya. Itu disebutkan dalam ayat itu merupakan satu ujian dari 5 hal tersebut. Ya. Di dalam kehidupan itu ada beberapa hal yang menyebabkan perasaan kita tidak enak. Antara lain itu ujian, ada musibah, ada cobaan. Ya. Nah, di dalam konteks ayat 155 Al-Baqarah itu disebutkan ujian. Mungkin di dalam tafsir ada satu pemahaman kenapa dari 5 hal tersebut disebut ujian, bukan musibah atau cobaan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ujian itu biasanya itu kepada orang yang beriman. Karena orang yang kafir itu enggak mungkin Allah akan berikan satu ayat yang seperti ini. Jadi ayat ini mah ujian buat orang yang beriman. Kalau musibah datangnya kepada orang munafik ataupun orang kafir itu adab namanya. Kalau kepada orang iman mah mesti itu namanya ujian. Gitu. Mungkin segitu. Karena di sini ayatnya walana buluanakum, hitobnya kepada orang mukminin, ya, hitobnya bukan kepada orang kafir. Mungkin dalam ayat yang lain Allah berikan ujian itu ada yang kepada orang kafir, diantaranya seperti dalam satu ayat itu lupa lagi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 59 itu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 59, di waktu orang Yahudi berperang dengan golongan orang kafir, maka orang Yahudi itu meminta kepada Allah, itu padahal orang Yahudi dengan nama Muhammad
Ya Allah bahasanya, perang ini semoga ada di dalam kemenangan. Ternyata oleh Allah, ujiannya itu adalah dengan kemenangan. Menang orang Yahudi. Kan sesudah menang ternyata enggak mengakui kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya ada yang ayat memang khusus hitobnya kepada orang kafir. Karena kalau di dalam ayat itu ada asbabun nuzul. Memang tidak semua ayat Allah itu ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak semua ayat Allah itu ada asbabun nuzul. Cuma kebanyakan ya, itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini ayat diantaranya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akal berperang, maka diberikan bekal oleh Allah supaya ditanamkan rasa sabar di dalam hatinya. Nah, itu mungkin jadi ujian itu kenanya kepada orang iman, begitu ujian. Sedikit lagi. Ya. Terkait dengan itu masalah asbabun nuzul. Dalam ayat itu kan disebutkan samarot buah. Ya. Mungkin ada latar belakangnya kenapa ayat itu menyebutkan buah untuk sebagai ujian. Karena mungkin zaman bala di Arab kurma itu merupakan salah satu makanan pokok sehingga disebutkan di situ samarot. Ya, tamarot itu emang ya makanan pokok di daerah Arab. Karena mungkin kalau kita ada kekeringan, kemarau, mungkin Allah akan menguji itu dengan kekurangan makanan. Karena kebanyakan makanan pokok itu adalah dari samarot. Ya. Di Indonesia pun tahunya kita makan beras aja, padahal itu buah kan, itu buah padi. Makanya yang dianjurkan zakat, terus diberikan untuk supaya sabar. Allah akan menguji itu dengan kekurangan makanan. Tamarot itu adalah biji-bijiannya, buah-buahan. Karena memang makanan pokok di dunia itu kebanyakan semuanya itu adalah dari samarot, itu tamarot. Makanya kalau samarot nggak ada, walaupun kita mau bikin roti kan roti pun dari samarot itu. Ya, itu. Termasuk gandum ya? Ya, termasuk gandum. Banyak kan di Indonesia ada gandum, ada jagung, ada padi, itu semua tamarot. Ya, bagus betul. Ya, mungkin yang lain. Ya. Jadi sabar itu diangkat derajat sampai 300, 700. Iya. Bahkan tidak terhingga derajat. Iya. Untuk mengukur derajat itu bagaimana? Bahwa saya ini sudah diangkat derajat atau dia itu sudah diangkat derajat. Itu kita mengukurnya bagaimana? Iya, betul. Jadi pengukuran kita sudah mendapat sabar ataupun tidak, yang pertama ketenangan hati. Kalau ada ujian dari Allah, semakin kuat iman kita akan semakin kuat juga ujian dari Allah. Tapi semakin kuat ujian dari Allah akan semakin tenang hatinya. Jadi tidak bimbang, tidak ragu. Pelaksanaan ibadah tenang, ada musibah tidak akan ragu. Itu ujian. Kalau hati sudah tenang, bila mana Allah menguji kepada kita dengan beberapa musibat atau balai, itu seolah-olah udah diangkat derajat. Cuma gini, orang yang sudah diangkat derajat oleh Allah itu, Allah akan tinggikan iman. Makanya apapun yang dimau, kalau kita memang minta, itu mesti Allah akan berikan. Kalau memang iman kita sudah kuat. Makanya di dalam kitab usul tasawuf itu diberikan mandat bahwa orang yang kuat ujian ataupun sabar kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah derajatnya mukasabah. Mukasabah itu terbuka hati kepada alam-alam gaib. Ya, itu terbuka hati kepada alam gaib. Itu diantaranya orang yang sudah kuat imannya kepada Allah. Terbuka gimana? Kan dalam asar Sayyidina Ali itu
berbicara kepada kita bahwa kata Sayyidina Ali, lau usipal ghotau majdadu imani, kata Sayyidina Ali, kalaulah dibukakan pintu hijab antara kuburan dan dunia, maka kita tidak akan tambah iman. Contoh, kalau kita melihat orang yang dikubur, terus ada kan di cerita-cerita film, nah biasanya orang yang tidak sholat maka siksaannya gini, orang yang suka ibadah maka balasannya gini. Nah kalau orang yang sudah iman mah, yang sudah memang derajatnya ditinggikan Allah, tidak akan tambah iman karena sudah kuat imannya. Nah, seperti inilah. Kalau 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Walaupun itu 1 ditambah 1 diuji dengan alat yang lebih canggih, tetap tidak akan tambah iman bahwa 1 tambah 1 2, karena udah yakin 1 tambah 1 mah 2. Mungkin gitu ya. Jadi diantara mengukur derajat, memang itu derajat dunia dan akhirat ya. Emang derajat yang tinggikan Allah itu dunia dan akhirat. Cuma kalau orang yang memang imannya kuat itu, apapun yang dimiliki mesti Allah akan berikan. Kan dunia ini diberikan buat orang yang iman dan takwa sebetulnya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada musuh, kan Nabi Hud Gunung Hud itu kan dia mau jadi emas. Kenapa? Itu ukuran imannya udah kuat luar biasa. Nah, itu diantaranya. Makanya kalau memang di dunia mah paling ukuran derajat ditinggikan oleh Allah dan tidaknya itu, yang pertama akan semakin kuat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mau menceritakan kepada orang, tidak mau dipuji orang, itu diantaranya. Karena kalau orang yang masih mau dipuji orang ataupun mau diangkat orang, itu imannya masih lemah. Ya. Dalam Al-Qur'an teh, wa may yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Bila mana Allah sudah menghendaki kepada seseorang memberikan satu hidayah, maka yasroh sodrohul Islam, menerima dadanya itu, hatinya itu untuk menerima aturan Islam. Jadi dipinta zakat enggak ogah, diperintah sholat tidak susah, itu diantaranya. Mungkin gitu. Jadi derajat itu ketenangan hati. Kalau derajat yang paling tinggi itu kan di sininya juga bil ghairi hisab. Cuma bisa kalau kita melihat orang-orang yang memang imannya kuat. Saya punya guru, tidak pernah usaha, tidak pernah punya pencarian khusus, tapi luar biasa. Mobilnya sekarang hampir berapa? 30 mah ada. Itu di pondok pesantren Bayasari Miftahul Huda 2. Ternyata itu ukuran sabar. Di antaranya itu apa sabarnya? Punya murid 4.500. Kan itu kalau menghadapi murid itu macam-macam. Ya, macam-macam di zaman sekarang. Di mana dari murid mah enggak gaji guru. Cuma Allah memberi derajat kepada orang yang sabar. Di antaranya bisa anaknya gampang sukses, bisa juga gitu. Cuma kalau dunia itu bukan jadi ukuran. Cuma di antaranya ada Allah memberikan ukuran derajat manusia yang kuat sabar itu disukseskan dunia. Cuma itu jangan jadi harapan dan jangan jadi ukuran. Jadi kalau ibadah itu jangan seperti ini. Oh, cenah orang kuat iman, kuat sabar, saya juga mau ikut karena dia juga sukses. Itu tidak akan sukses kalau melihat gitu. Jadi sabar dulu gitu. Nanti juga Allah akan lebih tahu kepada kemauan kita. Itu mungkin ya.
Jadi kesuksesan itu banyak harta itu bukan derajat. Ya di antaranya derajat juga, ya di antaranya derajat, cuma jangan jadi ukuran, gitu. Jangan jadi tujuan. Kalau tujuannya kan, kalau kita tujuannya dunia, akhirat tidak akan kena. Ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara orang yang iman itu punya niat ingin sukses dunia. Cuma kalau yang ingin punya sukses dunia di akhirat tidak akan kebahagiaan. Itu sayangnya kan gitu. Kan dunia mah tidak akan lama. Jadi niatnya akhirat udah. Kalau niatnya akhirat mesti dunia pun akan kebagian. Contoh seperti gini. Kalau kita beli kopi ke tukang kopi, beli kopi mesti sama gelasnya. Tapi ke tukang kopi kita beli gelas enggak sama kopinya. Kan gitu. Jadi niatnya udah beli kopi aja. Pasti diberi gelas wadah. Gitu mungkin negaranya. Ya, barangkali siapa lagi? Ya. Nah, kalau tadi dengar tadi sabar dengan tawakal. Oh, sabar dan tawakal. Kalau tawakal itu lebih kepada penyerahan diri. Walaupun belum ada ujian, tapi dia ini udah berserah diri kepada Allah. Gini kalau tawakal mah bedanya. Kalau kita mau bekerja, udah aja tawakal kepada Allah. Jadi bukan tawakal kepada pekerjaan. Kalau sabar mah itu ada ujian dulu. Tak sabar mah ada ujian dulu. Kalau tawakal mah kalau kita ingin melaksanakan sesuatu mesti kita harus berserah diri kepada Allah. Kalau dalam arti memang itu tawakal dan sabar hampir sama ya. Cuma itu beda jauh. Tawakal mah walaupun tidak ada ujian udah pasrah aja kepada Allah. Mau hasil mau enggak, cuma kita usaha. Begitu tawakal mah. Kalau sabar harus usaha. Sabar pun ada usaha ya. Emang itu apa kan gini. Kalau teman-teman itu suka gurau. Kalau sabar itu tawakal dulu atau usaha dulu, cina gitu. Itu tawakal dulu bisa, usaha dulu juga bisa. Tapi yang lebih baik itu lihat di dalam Al-Qur'an. Faida qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Berarti usaha dulu. Faida qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cuma ada lagi dalam ayat, bila mana kita akan bekerja tawakalun, maka kita harus bertawakal. Nah, itu intinya lah. Emang perbedaan antara tawakal dan sabar mah, kalau tawakal itu dari pekerjaan kesabaran, begitu. Sabar teh ada usaha dan ada tawakal, begitu ya. Sabar mah tidak setiap orang yang tawakal itu bisa sabar, tapi orang yang sabar mesti tawakal. Karena itu dua sabar mah. Orang yang sabar itu yang pertama ada usaha, yang kedua tawakal. Jadi tidak bisa kita berdoa langsung kepada Allah usaha tidak, tapi antara doa dan usaha itu harus seimbang. Kan kata bahasa gitu, kalau kita berdoa tapi tidak berusaha itu bohong. Kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Di antara doa itu adalah tawakal. Jadi tawakal dan sabar tadi itu berarti bisa diambil kesimpulan tawakal itu berserah diri, ya. Kalau sabar itu menahan diri. Nah, gitu betul ya. Berserah diri, menahan diri. Ya sip, itu bahasa yang lebih tepat. Ya, astaga. Ya, sabar itu berserah diri, kalau tawakal itu menahan diri. Ya, betul gitu. Mungkin segitulah ya. Alhamdulillah pengajian dalam hari ini untuk menguraikan tentang kesabaran. Memang masih banyak hadis-hadis yang menguraikan kita. Jadi dalam Al-Quran itu diberikan oleh Allah itu satu pahala yang luar biasa, karena memang dalam sabar itu sulit luar biasa untuk melaksanakan sabar. Makanya di sini Allah sudah memberikan innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab.
Jadi Allah yang manusia yang melaksanakan sabar kepada Allah itu pahalanya tidak akan terhitung oleh kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat khusus kepada saya dan umum kepada Bapak semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.